We are the little lolly, pretty kitty, crazy cherry, happy ponies. I'm so happy, so they smile like sugar, fluffy, crispy puppies. Little lollies, pretty kitty, crazy cherry, happy ponies. I'm so happy, so they smile like sugar, fluffy, crispy puppies. Coba kalian bayangkan ketika puluhan tahun yang lalu sebelum munculnya teknologi untuk televisi. Bagaimana kita menonton televisi, bagaimana aspek rasionya, bagaimana warna di televisi. Nah, hari ini kita akan membahasnya di materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dunia penyiaran, di mana dunia penyiaran sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya hari ini ketika saya menyiarkan video ini, otomatis teman-teman sudah bisa melihat video saya yang saya siarkan ini di rumah teman-teman. Nah, di sini membuktikan bahwa dunia penyiaran di hari ini sudah melewati beberapa tahap uji coba dan akhirnya sekarang ini penyiaran justru lebih mudah. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi zaman dulu ketika John Lutjebert membuat teknologi yaitu penyiaran televisi berwarna. Tahun 1925, ilmuwan berasal dari Skotlandia, John Lutjebert berhasil memancarkan gambar bergerak pertama di London, Inggris. Ia berhasil memperkenalkan cara kerja televisi. It is now 12 years ago since I produced the first little flickering television image. This connection, it is interesting to note that as far back as 1928, I spanned the Atlantic with television. That was, of course, purely experimental, but who can foretell the future? Kita kali ini akan membahas tentang definisi penyiaran dan sejarah penyiaran, di mana di dalam penyiaran gitu ya, awalnya penyiaran itu lahir dari perkembangan teknologi elektronik yang diaplikasikan ke dalam bentuk teknologi komunikasi dan informasi. Nah, bahwa kita ketahui bahwa saat ini teknologi itu juga kita sudah gunakan gitu ya, ketika sebuah industri televisi mensiarkan acara dengan live gitu ya, sedangkan kita di sini di rumah kita sudah bisa menyaksikan acara tersebut. Nah, inilah sebuah proses penyiaran yang dilakukan gitu ya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana sih kondisi ketika era zaman dulu gitu ya. Pertama kali di London, Inggris gitu ya, sebuah stasiun televisi BBC gitu menyiarkan program di mana ada kejuaraan tenis Wimbledon. Di sana kita bisa melihat bagaimana kondisinya ketika zaman dulu layar televisi ini berubah menjadi berwarna. Kita lihat videonya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sekarang ini televisi menggunakan 16:9, dan ketika zaman dulu, nah seperti ini aspek rasionya 4:3 dengan gambar hitam putih, kemudian menjadi berwarna, hanya satu warna tapi masih berbintik-bintik. Nah, kita akan menuju ke London, Inggris. Nah, ini pertama kali John Lutjebert membuat sebuah pemancar seperti itu dengan teknologinya yang diperbaharui terus-menerus. Nah, di sini adalah tempat Lutjebert membuat sebuah alat penyiaran, yaitu di Street London yang dikenal sebagai bar dan restoran Italia. Akan tetapi Lutjebert membuat sebuah laboratorium di lantai atas dari restoran tersebut. Kemudian Lutjebert juga mengembangkan teknologi untuk memancarkan bayangan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Nah, ini merupakan laboratorium milik John Logie Baird yang dari dulu memang sudah berada di situ. Nah, ini nanti kita akan mencoba lihat untuk dipraktekkan bahwa ini adalah sebuah boneka seperti itu yang akan ditransmisikan melalui peralatan yang Logie Baird buat gitu ya. Jadi ini adalah sebuah lensa kamera seperti itu. Kemudian nanti akan ditransmisikan melalui disk seperti itu. Nah, ini disknya seperti ini. Kemudian nanti akan berputar gitu ya, berputar untuk menangkap gambar itu secara layar per layar. Karena apa? Karena di dalam peralatan ini bisa menyimpan dan mengalirkan gambar tersebut dengan cara memutar dari piringan ini. Piringan ini bekerja gitu ya untuk menyimpan gambar yang ada di bolam tersebut. Nah, nantinya akan terlihat di dalam kotak hitam tersebut atau bisa dibilang televisinya. Nah, ini cara kerjanya dengan memutarnya gitu ya. Seperti kita melihat di animasi bagaimana dia mentransmisikan gambarnya gitu ya dari objek sampai dipancarkan gitu ya melalui kabel. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi bayangan itu bisa dimunculkan di lain tempat. Nah, ini memang teknologi pemancar yang dulu pertama kali dibuat oleh Logie Baird. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana di sini siaran sama dengan broadcast. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam undang-undang ini sudah dijelaskan bahwa pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar itu yang bersifat interaktif maupun yang tidak interaktif dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Nah, di sini sudah jelas bahwa sebuah komponen untuk penyiaran gitu ya, ketika kita memberikan informasi kepada halayak itu sudah bisa dibilang dengan broadcast seperti itu. Kita melihat definisi penyiaran yang disebut dengan broadcasting. Apa sih itu broadcasting? Sekarang kita akan mendefinisikan penyiaran yang disebut broadcasting. Gampangnya gini teman-teman, broadcasting ini ketika kita menyebarluaskan pesan itu kepada halayak luas. Intinya seperti itu, bahwa pesan itu disebarkan. Nah, pesannya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk suara, ataupun gambar. Itu simpelnya seperti itu. Makanya kalau kita bisa melihat di dalam beberapa aplikasi gitu ya, menyampaikan untuk broadcast message biasanya langsung disebarluaskan kepada semua grup-grup atau di berbagai platform sosial media. Intinya seperti itu. Broadcasting sendiri ada beberapa elemen. Yang pertama ada elemen administrasi penyiaran, di mana proses penyiaran program yang disiarkan pada audiens program tersebut ada yang diproduksi dan dibeli. Nah, di sini ada yang namanya in-house production dan ex-house production, di mana in-house production itu sebuah program atau beberapa program yang dibuat di industri televisi itu tersebut. Contohnya beberapa program in-house production yang dibuat di net televisi banyak sekali ya, program-program in-house production. Di Trans TV juga banyak in-house production. Kemudian untuk ex-house production sendiri ini biasanya program ini dibeli dari pihak luar. Pihak luar itu biasanya dari distributor untuk program-program acara asing. Kemudian ada juga yang dibeli dari production house yang ada di Indonesia. Nah, di sini contohnya ex-house production itu sendiri ada kalau di Indonesia ada Fremantle Media, di mana kalau kita melihat program acara di RCTI sering melihat Indonesian Idol, kemudian ada The Voice, kemudian ada MasterChef, itu adalah RCTI membeli dari pihak luar, dari distribusinya yaitu Fremantle Media. Jadi di sini sudah ada sendiri untuk pembagiannya seperti itu. Untuk beberapa program acara yang memang sudah ada di luar negeri kemudian dibuat di Indonesia.
Misal dulu awalnya ada American Idol, akhirnya di Indonesia dibeli lisensinya menjadi Indonesian Idol. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian beberapa program yang dibeli dari PH juga beberapa banyak sekali, terutama untuk program-program untuk drama. Biasanya itu adalah sinetron. Sinetron itu biasanya dibeli dari pihak kedua, yaitu production house. Gitu. Nah, elemen selanjutnya yaitu manajemen penyiaran, di mana sebuah industri televisi memang mempunyai sebuah manajemen siaran sendiri, di mana memulai dari membuat sebuah produksi hingga nanti ditayangkan. Nah, di sini membutuhkan beberapa tim atau beberapa kru yang untuk membuat sebuah program ini bisa dinikmati oleh pemirsanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk masa depannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.